Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview modul dari aplikasi Sikola. Nah, Sikola ini sebenarnya bukan hanya aplikasi untuk database siswa dan guru, tapi dia itu banyak modul-modulnya. Ada modul untuk apa? Manajemen data guru, kemudian siswa, kemudian ada juga di sini ada modul untuk yang namanya untuk rapot digital ya gitu ya. Dia bisa cetak rapot sama cetak ledger kelas. Ada juga banyak nggak modul-modulnya di sini, juga bisa cetak kartu dan banyak ya. Nah, jadi sebenarnya sudah saya kasih live demo ketika misalnya ada orang yang ingin lihat live demo, cuma dia kadang nggak ngerti ataupun nggak paham alurnya ya. Nah, jadi saya akan jelaskan modul dari ini ya, rapot digital yang ada di aplikasi Sikola ini. Nah, sebenarnya modul itu sebenarnya hanya terminologi, tapi yang jelas modul itu ya fitur. Cuma kan kadang orang-orang kita, bukan orang kita sih, saya gitu ya, sering menyebutnya adalah modul, karena modul itu lebih ke spesifik ke kayak semacam sekumpulan kode yang berisi fitur-fitur untuk melakukan operasi tertentu gitu. Kalau definisi saya, jadi lebih ke terminologi ataupun frasa yang saya sebutkan itu modul. Sama kayak mungkin kalau teman-teman pernah menggunakan CMS Drupal, itu dia kalau ada fitur ataupun fungsi tertentu dia itu install modul. Nah, oke. Itu soal modul ya, udahlah. Intinya saya akan jelaskan di sini adalah mata pelajaran. Nah, mata pelajaran itu ada di menu mata pelajaran di administrator. Jadi sebelum melakukan penilaian nanti si administrator perlu melakukan beberapa pengaturan atau penambahan-penambahannya. Di sini ada di bagian mata pelajaran. Di sini yang pertama ada daftar mapel. Si administrator perlu menambahkan daftar mapel. Nah, seperti ini ya. Ini udah ditambahkan. Kemudian bisa nama mapelnya, kemudian alias mapel, kelompok, standar nilai, kemudian kalau ada submapelnya nanti induk. Kalau misalnya itu submapel, di sini nanti ada keterangan induk mapelnya. Nah, misalnya di sini ada reset ya. Di sini ada juga nanti akan ada keterangan induk mapelnya apa, MKL itu muatan lokal. Kemudian di sini ada alias mapelnya dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Sebenarnya saya mengacunya ke contoh manajemen nilainya, itu modul-modulnya. Saya meniru aplikasi digital rapot madrasah, apa sih namanya itu, rapot digital madrasah. Saya meniru seperti itu, tapi tidak meniru secara konsep kode, cuma meniru konsep ide-idenya. Kayak misalnya ini ada submapelnya, itu meniru rapot digital madrasah, jujur saja seperti itu. Tapi meskipun demikian, untuk aplikasi rapot digital maksudnya modul dari digital rapot yang ada di aplikasi sekolah ini, dia itu bisa universal ya, bukan hanya bisa digunakan untuk let's say itu hanya untuk madrasah saja, tapi untuk sekolah negeri pun juga bisa-bisa saja, sekolah umum, karena ini hanya soal manajemen nilainya saja. Nah, oke, tadi sudah seperti itu ya, nanti bisa diatur-atur untuk pengelolaan bagaimana mapelnya oleh si administrator. Kemudian ada pengajar di sini. Nah, pengajar ini adalah nantinya perlu ditambahkan oleh si administrator. Misalnya yang jelas gurunya nanti perlu ditambahkan dulu ya oleh si administrator di sini. Pilih gurunya apa saja di sini. Kemudian ada mapel, pilih mapel. Jadi satu guru itu bisa mengampu lebih dari satu mapel. Ini contohnya kalau di guru-guru di SD, kalau nggak salah dia itu kadang satu guru ada bisa mengisi beberapa mapel. Kadang di SMP juga kadang seperti itu ya, satu guru itu dia mengisi beberapa mapel, atau di sekolah-sekolah swasta kadang seperti itu, ada yang seperti itu ya. Jadi nanti satu guru itu bisa mengisi beberapa mapel, sorry. Nah, di sini seperti ini ya. Kalau misalnya di sini keterangan ada pink itu mapel utama, kemudian merah itu submapel, kemudian ini guru mapel. Jadi kalau misalnya di sini ada pendidikan agama Islam, kemudian submapelnya Al-Qur'an hadis, maka di sini ada
nama gurunya dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi si administrator perlu menambahkan dulu pengajarnya. Kembali lagi ke dashboard, saya jelaskan di sini ada semester. Nah, semester misalnya saya aktifkan dulu ya. Jadi semester itu tiap tahun berubah. Oke, jadi semester fungsinya nantinya di dashboard guru, nantinya ketika guru melakukan penilaian, dia secara otomatis tidak perlu memilih semesternya. Jadi si administrator akan menentukan semester mana yang perlu dilakukan penilaian. Misalnya di sini saya aktifkan dulu ke sini ya, ke bagian semester yang sudah pernah diisi nilainya dulu ya. Jadi bisa ini diatur ya semesternya oleh administrator. Nah, ini ada daftar nilai. Jadi si administrator dapat melakukan cetak nilai gitu ya. Selain guru, selain wali kelas, jadi guru, wali kelas, wali kelas, administrator bisa nyetak nilai. Cuma untuk guru mata pelajaran itu dia itu nyetak nilainya hanya mencetak nilai yang di ampunya gitu ya, yang misalnya gurunya guru bahasa Inggris dan matematika, dia hanya bisa melihat nilai dari bahasa Inggris dan matematika saja, tidak nilai secara keseluruhan ya untuk guru mapelnya. Nah, di sini pertama kita perlu pilih kelasnya, kemudian nanti akan otomatis muncul nama wali kelasnya di sini. Kemudian kalau misalnya kita ingin menampilkannya per mapel, itu kita pilih mapelnya saja di sini, gitu ya. Oke. Nah, jadi tapi di sini kita akan menampilkan keseluruhan nilainya. Kita klik simpan. Kemudian bisa kita cetak leger. Nah, seperti ini. Tar nilainya ya. Oke, teman-teman, kemudian ada barcode scan-nya di sini, ada total nilainya. Nah, di versi barunya yang udah saya update di codingan saya, ini kan di server ya, saya nyobainnya di live demo server. Jadi saya belum sempat update ke servernya. Jadi ini cuma total nilai. Sebenarnya di versi barunya ada ranking gitu, ada rankingnya ya. Nah, oke, seperti itu. Kemudian juga di sini bisa cetak rapotnya seperti ini, klik di bagian PDF-nya. Nah, ini ada nilainya ya. Sebenarnya bukan rapot sih, kayak capaian hasil belajar. Di sini nama siswa, tahun ajarannya, semesternya, kategorinya, kategori ujiannya apa, kelasnya. Nah, kemudian di sini ada totalnya 1313. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya apalagi ya, udah ya, seperti itu. Nah, ini kan sudah ya. Saya kembali lagi di sini ada yang perlu dijelaskan. Di sini ada yang namanya, di mata pelajaran itu ada yang namanya kelas ajar. Jadi si administrator nanti perlu menambahkan kelas ajar. Jadi satu guru itu bisa mengakses beberapa kelas ajar. Let's say itu Mukarom SPD ya, misalnya dia guru bahasa Sunda. Dia pengen dia itu ada beberapa kelas kelas ajar, maka dia perlu ditambahkan dari kelas ajarnya, misalnya 10A, 12C. Jadi nantinya dia punya akses, punya wewenang untuk mengisi nilai dari 10A sampai 12C. Jadi satu guru itu bisa mengisi lebih dari mengakses beberapa kelas. Nanti ini dijelaskan lagi ya. Selanjutnya di bagian mapel, di sini kita klik mata pelajaran, maksudnya di sini ada ujian. Teman-teman perlu mengatur jenis-jenis ujiannya apa. Di sini ada PAT, UAS gitu ya. PAT itu sebenarnya di madrasah itu ada PAT ya. Saya kurang ngerti. Dulu kan saya juga disuruh sama orang yang ini ya jadi ini konsepnya lebih ujiannya mungkin lebih banyak ke madrasah gitu ya. Tapi ya buat negeri juga bisa, buat sekolah umum juga bisa ya. Nah, oke. Jadi seperti itu untuk ujian. Nanti untuk daftar mapel pengajar semester, daftar nilai, kemudian ujian, dan apa tadi kelas ajaran perlu diatur dulu sama administrator. Saya log out dulu ya di sini, teman-teman. Nah, oke, di sini saya coba akses guru fisika di sini. Oke, tadi saya lupa ininya ya, apa namanya? Saya lupa untuk aktifkan mapelnya dulu, karena untuk mapel yang tadi sebenarnya sudah buat contoh, itu sudah banyak diisi oleh nilai-nilai. Jadi kalau kita isi lagi nilainya itu nggak akan bisa. Makanya saya perlu merubah mapelnya ya di sini, semesternya,
sorry bukan mapel, semester maksud saya. Nah, saya aktifkan ke semester, misalnya di sini tahun 2024-2025. Oke, saya keluar dulu. Karena untuk tahun yang tadi tahun 2022 itu sudah saya isi nilainya. Jadi nggak akan bisa diisi nilainya 2 kali. Jadi nggak akan ada data double. Nah, oke, langsung saya coba masukkan di sini. Nah, saya masuk tadi sebagai guru fisika ya. Nah, kalau tadi saya udah masuk ya, di sini ada Dede Herianto SPD MPD ya. Nah, kalau si guru sudah ditambahkan di pengajar mapelnya, akses mapel, akses kelas ajarnya, nanti akan dia bisa mengakses modul penilaiannya seperti itu. Tapi sebelum melakukan penilaian di sini kita harus mengaktifkan filter. Nah, di sini teman-teman melihat ada 260 nilai, tapi pas diklik ini nggak ada nilainya karena semesternya beda. Kalau tadi kan tahun 2022 ya. 2022 2023. Nah, itu sudah diisi. Jadi nggak akan muncul nilainya gitu ya. Jadi ini baru lagi karena semesternya sudah dirubah. Cuma ini akumulasi penilaian yang sudah dilakukan oleh guru tersebut. Nilainya ada di sini gitu ya. Nah, selanjutnya sebelum melakukan penilaian kita harus di sini pilih mapelnya dulu, fisika. Kemudian subbapelnya ada gak? Nggak ada. Kalau nggak ada udah gak usah dipilih. Nah, di sini kelasnya 10A. Pilih ujiannya UAS misalnya, klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Di sini nanti akan muncul nama mapel, standar nilai, induknya 0, kelompoknya C. Di sini mapel aktif, tahun ajaran aktifnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kalau udah diaktifkan filternya, kita input nilai di sini, teman-teman. Nah, oke, muncul di sini nilainya ya. Muncul. Oke. Kita misalnya di sini 77, 78, 67, 78. Oke, 88. Saya ngaco aja ya ngisinya. 60 ya. 60, 56. Biasanya kalau nilai fisika jelek-jelek ya. Oke. Klik simpan di sini, teman-teman. Oke, sudah selesai. Jadi cuma seperti itu. Nanti kalau misalnya mau pindah lagi ke kelas lain, kita masukkan fisika di sini, pilihnya kelas 10B, ujiannya UAS. Jadi kalau misalnya kita klik aktifkan filter 10A, dia itu nggak akan bisa ngisi nilai lagi karena sudah ditambahkan. Jadi nggak akan ada nilai yang double pada semester yang sama. Nah, di sini juga bisa melakukan edit dulu ya. Kalau misalnya let's say itu ada remedial, kalau siswa yang udah remedial itu nilainya udah bagus, nanti si guru bisa edit kemudian dirubah ya nilainya supaya tidak merah. Kembali lagi. Nah, di sini pastikan dulu filter nilainya udah aktif ya. Kita klik simpan di sini. Nah, sekarang saya coba kelasnya kelas 10B ya. Nah, di sini kita masukkan lagi 78, 77, 76, 56. Oke, kita klik simpan. Nah, oke, kita kembali ke dashboard. Jadi untuk penilaiannya seperti itu ya. Aktifkan dulu filternya, baru melakukan penilaian. Nah, di sini ada beberapa menu selain input nilai dan semua nilai, ada remedial. Saya coba klik remedial ya, seperti ini. Nah, tadi 10B nggak ada remedial karena ini untuk standar nilainya 70. Coba saya lihat dulu ya, bentar dulu input nilai. Misalnya di sini saya tulis 56, 60. Ini ya, nanti akan ada di remedial itu akan tampil ya daftar remedial ya. Nah, kita klik seperti ini. Maka dia akan muncul daftar siswa yang terkena remedial ya. Ada Jajang, kemudian Gus Dur di sini terkenal remedial. Nah, si nilai remedialnya ini juga akan akan muncul di dashboard siswa. Jadi kita nggak usah tuh nempel-nempel di kaca ya, karena nilai jelek itu sebenarnya aib bagi kita dan
memalukan. Dulu juga saya pernah kayak di remedial ditempel di di kelas gitu. Sebenarnya akan selain kotor juga itu aib ya bagi kita. Jadi kalau dengan aplikasi Sekolah ini, pakai rapot digital Sekolah ini, jadi aib-aib tersebut akan tertutupi dengan rapi. Jadi kalau ada remedial itu cuma nanti mungkin bisa dikirim ke WhatsApp, atau misalnya dia login, siswa login ke dashboard masing-masing, atau nanti gurunya nyuruh silahkan login ke aplikasi Sekolah, nanti kalian lihat nilai kalian gitu. Jadi seperti itu. Jadi si siswa juga bisa akses aplikasinya gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian ada laporan nilai. Kita klik di sini laporan nilai. Nah, ini bisa langsung di-download ya. Nah, laporan nilai ini adalah laporan nilai per kelasnya gitu ya, teman-teman. Jadi let's say ini kan gurunya hanya fisika saja ya. Jadi di sini dia itu hanya tampil fisikanya saja. Kalau misalnya dia ditambahkan, tadi satu guru itu bisa lebih dari satu mata pelajaran. Ini nanti akan ada laporan penilaian bahasa Indonesia, misalnya bahasa Indonesia atau PPKN ya, itu akan muncul gitu. Kemudian total nilainya berapa dari semua mata pelajarannya. Oke, jadi seperti itu. Di sini juga ada tanggalnya. Kemudian kalau gurunya PNS nanti ada muncul NIP-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini laporan hasil penilaiannya juga. Selain dari bentuk dari nilai PDF, juga bisa ke Excel ya. Nah, di sini ada nilai per mapel. Kalau nilai per mapel itu dia berdasarkan mata pelajaran dari atau semua ujian ya. Misalnya selama apa ya, nah misalnya ini kan mapelnya fisika ya, dia itu UAS-nya berapa, misalnya kalau ada PAT-nya berapa, kan semua jenis ujian gitu ya. Jadi ada fisika itu misalnya UAS sama ulangan tengah semester UTS, misalnya ada UAS dan UTS. Nah, si guru itu ngisi UAS dan UTS. Maka di sini nantinya akan ada UTS juga, UTS gitu ya. UTS 77. Saya contohkan saja ya supaya enggak ini ya. Saya input nilai dulu, input nilai. Ini rubah 10B tetap ininya mapelnya fisika, ininya PAT ya tetap dirubah PAT, klik simpan supaya ini terang benderang gitu ya, teman-teman. 77, 78, 80, 98. Oke, kita klik simpan. Oke, jadi seperti itu ya. Kita ke dashboard nilai lagi. Nah, nanti saya coba jelaskan nilai per mapel. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada UAS, ada PAT. Jadi kalau misalnya ada 5 ujian, nanti akan muncul sesuai dengan yang diisi oleh si guru. Kalau misalnya lebih dari 1 ujian gitu, atau lebih dari 2 ujian, akan muncul di sini. Akan muncul totalnya, kemudian akan muncul rata-ratanya berapa, seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk sistem penilaiannya. Untuk ada remedialnya, ada laporan nilai yang sudah di input oleh si gurunya, kemudian bisa diedit kalau misalnya terjadi remedial, dan nggak perlu ditempel-tempel di dinding kelas ya, di dinding kaca kelas. Sangat memalukan sekali. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya untuk apa ya? Untuk wali kelas kayaknya ya. Cukup ya untuk nilainya seperti itu. Jadi untuk penilaiannya nanti juga kalau sudah nilainya seluruh guru itu memasukkan nilai, nanti hasilnya ada leger kelas dan ada capaian hasil belajar atau rapot digitalnya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman, sekian saja untuk review dari modul rapot di aplikasi Sekolah, pada aplikasi Sekolah. Kurang lebih seperti itu. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun hal lainnya, teman-teman bisa hubungi saya di root93.co.id. Terima kasih, saya Ahmad Zelani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.